Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tujuan audit. Sebelumnya, perkenalkan ini nama dari anggota kelompok 1. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kunci penting dalam memahami pengumpulan bukti audit sekaligus sebagai tahap-tahap yang digunakan auditor dalam menyusun tujuan audit adalah mengenai financial statements, financial statement cycle, management assertions, general audit objective, specific audit objective. Laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen atau klien memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka-rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atau stewardship manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi A. Aktiva, B. Kewajiban, C. Ekuitas, D. Pendapatan dan bahan termasuk keuntungan dan kerugian, E. Arus kas. Siklus laporan keuangan Financial Statement Cycle. Audit dilakukan dengan cara membagi laporan keuangan ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan masing-masing segmen diaudit. Tujuan pembagian segmen tersebut adalah untuk yang pertama memudahkan pengelolaan audit, yang kedua memudahkan dalam mengumpulkan bukti, dan yang ketiga memudahkan pembagian kerja. Arus informasi dari transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar dan laporan keuangan, seperti yang ada dalam bagian tersebut. Contohnya, transaksi penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, penerimaan kas, dan saldo piutang merupakan bagian dari siklus penjualan dan penerimaan kas. Hubungan antara siklus-siklus transaksi seperti yang ada di gambar tersebut. Gambar di atas menunjukkan bahwa siklus akuntansi tidak mempunyai awal dan akhir, kecuali awal berdirinya perusahaan. Asersi manajemen, manajemen assertion. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit, serta dapat diklasifikasi berdasarkan penggolongan besar sebagai berikut. 1. Keberadaan atau keterjadian. 2. Kelengkapan. 3. Hak dan kewajiban. 4. Penilaian dan alokasi. 5. Penyajian dan pengungkapan. Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, sehingga auditor harus memahami asersi-asersi itu agar audit dapat dilaksanakan. Menetapkan tujuan umum audit. Dalam merumuskan tujuan audit, auditor independen hendaknya mempertimbangkan kondisi khusus entitas termasuk sifat aktivitas ekonomi dan praktik akuntansi yang khas dalam industrinya. Misal, salah satu tujuan audit yang berhubungan dengan asersi tentang kelengkapan saldo persediaan yang dapat dirumuskan oleh auditor bahwa kuantitas persediaan mencakup seluruh produk, jadi bahan baku dan bahan pembantu yang ada pada perusahaan klien. Auditor melakukan audit sesuai dengan pendekatan siklus dengan melaksanakan pengujian audit atas transaksi yang membentuk saldo akhir dan juga melaksanakan pengujian audit atas saldo akun. Penggunaan asersi dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan spesifik audit dengan menggunakan pendekatan transaksi dan pendekatan saldo. Di dalam usahanya untuk memperoleh bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan, auditor merumuskan tujuan audit spesifik ditinjau dari sudut asersi tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam merumuskan tujuan audit adalah dengan cara yang pertama, balance sheet approach. Setiap akun dalam laporan keuangan diberlakukan sebagai suatu segmen yang terpisah. Terdapat beberapa tujuan audit yang harus dipenuhi untuk setiap saldo akun. Misalnya tujuan audit spesifik saldo piutang usaha tidak efisien. Yang kedua, transaction cycle approach. Membagi laporan keuangan berdasarkan kelompok-kelompok transaksi dan akun-akun yang berhubungan. Tujuan audit ini berfungsi sebagai kerangka kerja auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit
kompeten yang cukup, dibutuhkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga, dan dalam memutuskan apakah bahan bukti sudah pantas untuk dikumpulkan sesuai dengan penugasannya. Tujuan audit dengan pendekatan transaksi. Tujuan audit ini berfungsi sebagai kerangka auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup. Dibutuhkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan dalam memutuskan apakah bahan bukti sudah pantas untuk dikumpulkan sesuai dengan penugasannya. Tujuan audit umum terkait transaksi yaitu ada 6. Yang pertama, eksistensi. Transaksi yang dicatat benar-benar ada dan terjadi. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi. Transaksi yang dicatat disajikan pada jumlah yang benar. Yang keempat, klasifikasi. Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Kelima, saat pencatatan. Transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar. Yang keenam, posting pengiktisaran. Tujuan audit dengan pendekatan saldo. Tujuan audit ini juga mengikuti asersi manajemen dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor mengumpulkan bahan bukti komponen yang cukup. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo diterapkan kepada saldo akun sesuai dengan amannya. Karena itu, tujuan audit berkait dengan saldo diterapkan kepada saldo akhir di akun-akun neraca, seperti piutang usaha, persediaan, utang level. Tujuan audit umum terkait saldo: 1. Eksistensi, 2. Kelengkapan, 3. Akurasi, 4. Klasifikasi, 5. Kisah batas, 6. Kecocokan rincian, 7. Nilai realisasi, 8. Hak dan kewajiban, 9. Serta penyajian dan pengungkapan. Tahapan untuk mencapai tujuan audit. Proses audit adalah metodologi penyelenggaraan audit yang jelas untuk auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang komponen. Terdapat beberapa tahapan dalam proses audit, yaitu tahap pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Tahap kedua, melakukan pengujian, pengendalian, dan transaksi. Tahap ketiga, melaksanakan prosedur analisis dan pengujian terinci atas saldo. Tahap keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.